Pertarungan politik PDIP melawan Jokowi ternyata nggak berhenti sampai Pilpres aja nih, tapi juga berlanjut sampai ke Pilkada. Di daerah yang dikenal sebagai kandang banteng seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali, pertarungan itu bisa terlihat menurut para pengamat politik, meski tidak diakui secara gamblang oleh kubu PDIP. Di Jateng, pasangan Cagup-Cawagup Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang didukung oleh PDIP berhadapan langsung melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun yang didukung oleh Kim Plus dan Jokowi. Dari dua pemilu terakhir, Jawa Tengah telah menjadi kantong suara terbesar bagi PDIP atau menyumbang lebih dari 20% suara nasional. Namun, dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun ini, perolehan suara PDIP di Jateng berkurang. Megawati sampai harus turun gunung ke Jateng untuk menguatkan batin kader-kader mereka, kata petinggi PDIP Bambang Wuryanto. Yang menarik, tak berapa lama setelah kunjungan Megawati itu, kubu lawan mengumbar dukungan dari Jokowi. Lutfi dan Yassin yang didukung Kim Plus membagikan foto pertemuannya dengan Jokowi. Sepekan kemudian muncul lagi foto-foto mereka dengan Jokowi dan Prabowo. Dan yang terbaru nih, Prabowo bahkan secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada Lutfi Yassin dengan membawa identitasnya sebagai presiden beserta visi misinya. Saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Namun, pihak istana menegaskan apa yang disampaikan Prabowo itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai ketua umum partai. Meskipun nggak ada pernyataan resmi dukungan dari Jokowi, tapi relawan Jokowi jelas-jelas menganggap itu sebagai bentuk dukungan. Jajak pendapat Litbang Kompas mengungkap pengaruh Jokowi di Jateng masih lebih besar ketimbang Megawati. Hampir setengah dari 1.000 responden akan mempertimbangkan memilih gubernur Jateng yang didukung Jokowi, sedangkan Megawati hanya 1/4 lebih. Survei ini juga mengungkap elektabilitas kedua pasangan yang beda tipis nih. Andika Hendi menang tipis dari Lutfi Gus Yassin, tapi hampir setengah dari 1.000 responden menyatakan belum menentukan pilihan. Analis politik menyatakan Pilgub Jateng masih menggambarkan pertarungan yang belum selesai antara Jokowi versus Megawati. Di Sumatera Utara nggak kalah seru nih, bahkan perebutan kursi nomor 1 di Sumut ini disebut kubu PDIP sebagai pertarungan menantu Jokowi melawan perlawanan atas pengkhianat. Bobi Nasution, menantu Jokowi yang berpasangan dengan Surya, melawan petahana Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Pada Agustus lalu, Edi Hasan resmi mendapatkan dukungan dari PDIP. Bahkan, Edi juga bergabung menjadi kader Partai Banteng. Sebelumnya, pensiunan TNI ini tidak bergabung dengan partai manapun. Juru bicara pasangan Edi Hasan mengatakan dukungan PDIP merupakan perlawanan terhadap pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan orang yang sudah mendapatkan banyak manfaat dari Partai Banteng. Itu merujuk pada sikap Bobi yang ketika dia menjadi kader PDIP, dia malah mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Padahal PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Sebagai ganjarannya, PDIP memecat Bobi, tapi kemudian dia berlabuh ke Partai Gerindra yang kini mengusungnya menjadi Cagup Sumut. Bagi Banteng, Sumut adalah kandangnya. Provinsi ini menjadi lumbung suara terbesar kelima setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah di Pileg 2019. Di Pileg 2024, suara PDIP pun masih cukup baik dengan perolehan 21 kursi dan menguasai 8 dari 12 daerah pemilihan. Namun pada Pilpres 2024, PDIP keok di semua wilayah di Sumut. Padahal di 2 Pilpres sebelumnya, PDIP bak raja. Dari Jateng dan Sumut, sekarang kita pergi ke Bali. Sejak reformasi, Gubernur Bali selalu berikatan dengan PDIP. Pada Pilgub Bali 2003, Dewa Made Brata diusung oleh PDIP. Dalam Pilgub 2008, Gubernur selanjutnya, Imade Mangkupastika, juga diusung PDIP. Yang pada pemilu selanjutnya merapat ke Partai Demokrat dan menjadi gubernur sampai 2018. PDIP kembali memimpin kursi nomor 1 Bali pada Pilgub 2018 melalui Iwayan Koster. Pada pemilu 2024 ini, dominasi PDIP mulai digoyahkan oleh Kim Plus. PDIP yang kembali mengusung Iwayan Koster dan calon wakilnya Inyoman Giriprasta berhadapan dengan koalisi Kim Plus yang mengusung Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana.
Bahkan Prabowo ikut berkampanye secara terbuka buat mendukung Mulia Pas. Kaisang, putra Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI, meminta pendukung Jokowi untuk memilih Mulia Pas. Dalam Pileg 2019 dan 2024 lalu, Banteng masih aman di Bali dengan menguasai sekitar setengah dari total seluruh suara di Pulau Dewata. Pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf yang diusung PDIP unggul telak dengan 91,7% suara. Sementara pasangan Prabowo Sandi tidak sampai 10% suara. Di Pilpres 2024, PDIP harus menerima kekalahan dengan 42% suara, sementara Prabowo Gibran mendapatkan 54% lebih suara. Pengamat politik kemudian menyimpulkan pertahanan kandang Banteng mulai retak. Kalau menurut peneliti senior BRIN, pertarungan pilkada kali ini adalah kelanjutan Pilpres 2024. Romli melihat Jokowi sedang berusaha untuk membangun basis massa di kandang Banteng. Dengan pengalaman berjalan bersama PDIP dalam 2 periode pemerintahan, Jokowi ingin mengukur pengaruhnya lewat keberhasilan kandidat-kandidat yang diusungnya, menurut analisis Romli. Apakah PDIP akan berhasil mempertahankan kekuasaan di kandangnya atau nasibnya bakalan sama aja seperti Pilpres 2024? Kita tunggu aja hasilnya.